Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra dari kelompok 5. Di video ini saya mempresentasikan materi tentang kelainan sistem imunitas, yaitu sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang senyawa lemak yang disebut fosfolipid. Tanda yang paling khas dari sindrom antifosfolipid ini yaitu meningkatnya kekentalan pada darah. Sindrom antifosfolipid dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di dalam pembuluh darah arteri, vena, dan organ, dan juga dapat menyebabkan keguguran, dan bayi yang baru lahir akan meninggal pada wanita hamil. Selanjutnya, penyebab dari sindrom antifosfolipid. Ketika antibodi menyerang fosfolipid, terjadi interaksi mempengaruhi proses pembekuan darah. Akibatnya, penderita memiliki kecenderungan untuk mengalami trombosis atau gumpalan darah di dalam pembuluh darah, baik di pembuluh darah arteri maupun di pembuluh darah vena. Trombosis tersebut juga beresiko untuk menyebabkan serangan jantung dan stroke. Namun, hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab dari antibodi menyerang fosfolipid serta bagaimana antibodi dapat menyebabkan darah lebih mudah kental dan membeku. Selanjutnya, gejala dari sindrom antifosfolipid. Yang pertama, penyumbatan di pembuluh darah otak dapat menyebabkan stroke iskemik yang ditandai dengan bagian tangan dan kaki menjadi lemas secara mendadak, mulut jadi mencong, atau bicara jadi pelok. Yang kedua, penyumbatan di pembuluh darah koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung. Hal ini ditandai dengan nyeri dada di bagian kiri secara mendadak, sesak napas, dan dapat pula seketika terjadi kematian akibat jantung berhenti. Yang ketiga, penyumbatan di pembuluh darah paru-paru yang disebut emboli paru. Gejala ini ditandai dengan sesak napas secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas, dan jika tidak cepat ditangani akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, faktor-faktor resiko dari sindrom antifosfolipid. Yang pertama, orang yang memiliki gangguan autoimun. Yang kedua, orang yang aktif merokok. Yang ketiga, istirahat berkepanjangan. Yang keempat, jarang menggerakkan tubuhnya. Yang kelima, saat kehamilan dan periode setelah melahirkan. Yang keenam, mengonsumsi pil KB dan terapi hormon. Yang ketujuh, mengidap kanker dan penyakit ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dari sindrom antifosfolipid. Antibodi antifosfolipid APL diduga berperan pada keseimbangan eikosanoid, yaitu meningkatkan tromboksan A2 dan menurunkan prostaglandin yang diproduksi oleh endotel. Seperti diketahui, TXA2 merupakan vasokonstriktor kuat yang membantu agregasi trombosit. Studi lain memperlihatkan interaksi APL dalam menghambat aktivitas antikoagulan antritombin 3 sehingga terjadi trombosis vaskuler. Selain itu, jalur protein C, protein S tergantung fosfolipid dihambat oleh APL sehingga mencetuskan efek prokoagulasi. Selain mempengaruhi endotel, trombosit dan mekanisme koagulasi darah, APL tampaknya juga mempunyai efek langsung di plasenta. Hipotesis mutakhir mengaitkan APL dengan annexin V atau plasenta antikoagulan protein 1, suatu regulator dan inhibitor koagulasi alamiah di plasenta. Annexin V berkaitan dengan fosfolipid di permukaan membran sel yang bermuatan negatif, sehingga mencegah terikatnya faktor-faktor pembekuan darah yang tergantung fosfolipid anion. Namun pada APS, APL menggantikan annexin V di permukaan membran sehingga jalur koagulasi tidak tercegah dan terjadilah trombosis. Yang terakhir, pengobatan pada sindrom antifosfolipid. Pencegahan penggumpalan darah karena penderita antifosfolipid memiliki kecenderungan untuk mengalami penggumpalan darah. Penderita antifosfolipid juga perlu rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel.
Jika mengonsumsi pil KB, penderita APS disarankan untuk menggantinya dengan metode kontrasepsi lainnya, misalnya IUD. Pengobatan penggumpalan darah. Bila penderita antifosfolipid sudah pernah mengalami penggumpalan darah, dokter akan memberikan obat antikoagulan seperti warfarin dalam bentuk tablet minum. Namun, jika gejala penggumpalan darah secara tiba-tiba menjadi parah, penderita APS perlu mendapatkan antikoagulan suntik seperti heparin. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Malik, yang dimana pertanyaannya sebagai berikut. Jelaskan secara fisiologis mengapa pil KB dan terapi hormon dapat meningkatkan resiko sindrom antifosfolipid. Karena pil KB mengandung hormon estrogen dan progesterin sintesis, dan terapi hormon menggantikan hormon progesteron dengan hormon estrogen di dalam tubuh. Kedua hal tersebut dapat membuat hormon estrogen dalam tubuh menjadi berlebihan. Kandungan hormon estrogen yang berlebihan dapat membuat darah lebih mudah menggumpal, sehingga bisa beresiko terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Akibatnya bisa berupa trombosis vena pada kaki yang ditandai dengan pembengkakan dan nyeri pada bagian betis atau paha. Yang kedua, serangan jantung yang ditandai dengan nyeri dada, keringat dingin, dan sesak napas. Yang ketiga, stroke yang ditandai dengan sakit kepala yang tak tertahankan dan tubuh menjadi lemas secara tiba-tiba. Yang keempat, emboli paru yang ditandai dengan sesak napas secara tiba-tiba, batuk berdarah, dan nyeri saat menarik nafas. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.